Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 12 Juni 2024 bersama saya Rina Agustini. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi kali ini bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Langsung saja Rina akan sapa untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang rasanya Rina bisa bertemu langsung ya kali ini ya Pak Ustadz ya. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah orang tua kandung dengan anak kandung tidak ada istilah mantan. Betul. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa nanti melalui WhatsApp di 0813 2495 1935. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Pak Ustadz Nasuha. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Informasi dan Transformasi Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi, para pendengar dimanapun berada, dan pada kru RRI, alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman Islam, nikmat diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita harus pandai bersyukur. Apa yang mendapatkan nikmat tersebut salah satunya adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmin dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saya menyampaikan tentang judul orang tua kandung dengan anak kandung tidak ada istilah mantan. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat, mohon maaf, karena hampir sebagian orang banyak yang gagal paham tentang mengenai keturunan dengan orang tua. Bila salah satu di antara anaknya ada yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang tuanya, sehingga dihadapi atau menghadapi berbagai macam problem masalah keluarga, terutama bila cucu-cucu atau anak keturunan dari anak yang lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya, ada problem dengan paman, dengan bibi, dengan uaknya. Mudah-mudahan melalui RRI ini bisa menjadi paham dan bisa jelas apa yang akan sampaikan nanti. Karena problem dalam keluarga ini salah satu di antaranya adalah
peninggalan dari orang tua kita yang banyak jasanya. Jangan sampai terjadi karena orang tua banyak jasanya, kemudian orang tua meninggal dunia, menjadi timbul persoalan dalam keluarga. Nangis orang tua dalam barzah itu, kalau sekiranya terjadi problem masalah. Padahal harta-harta peninggalan dari orang tua, kita sebagai anak atau sebagai ahli waris harus menerima apa yang ada, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33 sebagaimana saya sampaikan dalam mukadimah, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabin, yang artinya kurang lebih bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabat-kerabat karibnya, kami jadikan pewaris-pewaris. Ayat ini menurut Profesor Dr. Hazairin dalam merumuskan kaitnya dengan kompilasi hukum Islam, ini bahwa semua keluarga, semua anak, semua keturunan itu jadikan sebagai mawali ataupun sebagai pewaris-pewarisnya. Jadi tidak ada istilah mantan bila salah satu anaknya lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya. Karena persoalan problem di masyarakat itu, contoh seumpama ada anak 3, saya ambil usulan ataupun tamsil dari Bunda Indra saja, yakni Tata, Toto, Titi. Tata laki, Toto laki, Titi perempuan. Semuanya sudah berkeluarga dan punya anak keturunan gitu. Nah, sebut saja orang tuanya Ahmad sama Zainab. Ketika Tata, Toto, Titi ada salah satu di antaranya ada meninggal seumpama, yang meninggal dunia adalah Tata dan punya anak, punya istri. Meninggalnya contoh saat tahun 2018. Kemudian selesai pembagian waris miliknya Tata, kemudian meninggal dunia pula Pak Ahmadnya tahun 2023 seumpama. Nah, problem di tengah masyarakat itu ketika Pak Ahmad meninggal dunia, yang dapat hak waris itu hanya Toto sama Titi gitu. Ini problemnya demikian. Nah, karena alasannya Tata lebih dulu meninggal dunia daripada Pak Ahmad sebagai orang tuanya, sehingga problemnya muncul, anak-anaknya Tata ini tidak dianggap sebagai keluarga dari Pak Ahmad dan tidak mendapatkan hak waris dari Pak Ahmad. Nah, sehingga anak-anaknya Tata menjadi gejolak, menjadi persoalan kan gitu loh. Tidak terima kan gitu. Dan itu terjadi pada tahun 2023 pula. Ada kasus ini nyata, yakni seorang ponakan membunuh bibinya. Nah, setelah ditangkap ponakan itu, modusnya persoalannya adalah karena kakeknya meninggal dunia tidak dapat waris. Sebabnya apa? Karena anaknya, orang tuanya ponakan tadi lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya ini. Ini pelajaran ini, intibar ini kita jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Maka kalau istilah dalam sumber hukum, masalah waris ini yang paling utama dan pertama adalah masalah Al-Quran. Muncul tadi sampaikan pada surat An-Nisa ayat 33 tadi. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dasar ini, ayat ini jadikan sebagai dasar menurut Profesor Dr. Hazairin dalam merumuskan kompilasi hukum Islam. Bagaimana jembatan ketika ada persoalan antara ponakan, bibi dan paman tadi. Kemudian lahirlah namanya kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 185. Ayat 1 mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu nih daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kecuali ini maksudnya bila membunuh ataupun beda agama. Lah ini tidak dapat. Tetapi sepanjang tidak ada persoalan itu,
maka anak salah satu di antaranya lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris, maka tetap dianggap sebagai anak. Maka saya sampaikan dengan judul ini, orang tua kandung dengan anak kandung tidak ada istilah mantan. Nah, dasar ini saya sebagai menggunakan logika ini. Jadi secara syar'i ada surat An-Nisa ayat 33, kemudian secara regulasinya kompilasi hukum Islam pasal 185, pasal ini dijadikan sebagai pedoman di pengadilan agama terjadi bila mana ada terjadi sengketa masalah waris. Artinya ponakan, keturunan-keturunan dari anak yang lebih dulu meninggal dunia tetap dapat hak. Haknya atau porsinya ini adalah dari ayahnya sebagai anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya itu. Gitu. Jadi tatah tetap dapat hak walaupun meninggal dunia pada tahun 2018, di mana Pak Ahmad sebagai orang tuanya meninggal tahun 2023 tadi. Tidak ada istilah mantan antara orang tua dengan anak. Yang ada mantan adalah apa Mbak Rina? Itu hanya mantan suami dan mantan istri, kan gitu. Kalau anak tidak ada mantan, betul nggak kira-kira Mbak Rina? Iya, betul. Nah ini untuk menjaga keharmonisan antara paman, bibi, dan ponakan. Karena banyak sekali orang yang gak paham kaitannya dengan masalah keturunan-keturunan ini. Maka sejak tahun 1991, Profesor Dr. Hazairin itu sebagai salah satu sebagai perumus di antara kompilasi hukum Islam, sebagai memberikan jembatan jangan sampai ribut antara keponakan, bibi sama paman dan uwa itu. Dan ini kasus kejadian tadi sampaikan tahun 2023, saya melihat di media elektronik itu terjadi persoalan itu loh. Yakni siapa? Ponakan membunuh bibinya. Jangan sampai terjadi. Karena namanya harta biasa menjadi ajang rebutan masalahnya. Karena harta akan menjadi gelap mata masalahnya. Dan semua senang semua namanya harta, betul nggak Marina? Iya. Nah, maka disinilah kita ada hukum, ada persoalan ini kita kembali pada Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman utama, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan masalah waris ini ijtihad dari dulu sejak Nabi Muhammad wafat, ijtihad dari para sahabat, para ulama waktu itu. Nah sekarang di Indonesia sudah dapat ijtihad dari ulama Indonesia. Pada tahun 1991 lahirlah namanya kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam sebagai hukum yang ada di Indonesia sangat relevan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Para pendengar RRI Radio Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi era ini menjadi menjelas kaitannya dengan problem persoalan di tengah-tengah masyarakat, utama kaitannya dengan masalah anak salah satunya lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua tetap dianggap sebagai anaknya. Karena anak satu dengan anak dua dan seterusnya tidak ada saling menghijab, karena sifatnya horizontal. Anak pertama tadi Tata sebelah sini sama. Anak yang kedua Toto sebelah sini. Kemudian anak yang ketiga Titi. Tata, Toto, Titi ini tidak ada saling menghijab gitu loh. Sebanding, setara hubungannya dengan orang tua gitu loh. Nah, baru ketika Tata punya keturunan, Toto punya keturunan, Titi punya keturunan, itu namanya hubungan vertikal. Kalau antara Tata, Toto, dan Titi ada hubungannya horizontal, tidak saling menghijab. Tapi di masyarakat kan ini kan tidak dapat, karena lebih dulu meninggal dunia dengan dalil demikian gitu loh. Nah, maka kita buktikan, kita jelaskan, Tata, Toto, Titi hubungannya adalah sebagai horizontal. Tata tidak dihijab oleh Toto, Toto pun sebaliknya. Nah, baru yang di bawah Tata punya keturunan, Toto punya keturunan, Titi punya keturunan. Bila meninggal dunia, Tata lebih dulu meninggal dunia, kemudian disusul oleh kakeknya atau orang tua kandungnya tahun 2023 ini, maka bagian Toto anaknya tidak dapat, karena masih ada orang tuanya, yakni Totohnya itu gitulah. Nah, Titi juga punya anak, anak-anak Titi tidak dapat,
Karena hubungan vertikal. Karena dihalang oleh orang tuanya atau anak dari kakek yang meninggalnya tadi gitu. Nah, untuk masalah Tata, karena Tata meninggal dunia, tetap dapat hak dulu tadi walaupun meninggal dunia tahun 2018. Kemudian haknya Tata ini diganti oleh anaknya Tata. Jadi Tata ini sebagai ahli waris pengganti dari Tata tadi gitu loh. Jadi contoh karena anaknya laki 2 perempuan 1, maka Tata dapat 2 bagian, Toto dapat 2 bagian, Titi dapat 1 bagian. Karena ini prinsip utama. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Tata, Toto, Titi 2, 2, 1 berarti jumlahnya 5. Berarti Tata mendapat 2/5, Toto mendapat 2/5, Titi mendapat 1/5. 2/1 itu adalah prinsip utama. Adapun jumlah 5 itu tergantung sedikit banyaknya anak, tergantung sedikit banyaknya laki dan perempuan. Nah, 2/5 miliknya Tata ini nanti diberikan kepada anak keturunannya Tata. Berapapun, nah itu porsinya dari 2/5. Entah anaknya 1, 2 sampai 1 lusin pun, tapi dapat darinya dari orang tuanya Tata. Orang tua Tata maksudnya tadi 2/5 tadi. Bukan secara langsung dari harta dari kakeknya. Jadi orang tua meninggal dunia diberikan kepada Tata 2/5, Toto 2/5, Titi dapat 1/5. Nah, gilirannya Tata meninggal dunia diberikan kepada anaknya. Nah, kemudian anak-anaknya Toto dapat enggak? Karena Toto sebagai anak masih hidup tidak dapat. Jadi walaupun sama-sama cucu ya, kan anaknya Tata namanya cucunya gitu, cucunya Pak Ahmad. Anak-anak Toto pun adalah cucunya Pak Ahmad. Anak-anaknya Titi ada cucunya dari Pak Ahmad. Nah, cucu dari Titi, cucu dari Toto tidak dapat. Sebabnya apa? Karena Titinya masih hidup, gitu. Totonya masih hidup. Sedangkan cucu dari anaknya Tata dapat pun bukan secara langsung dari Pak Ahmad sebagai kakek, tapi Pak Ahmad diberikan kepada Tata, kepada Toto, Tata ya, Tata, kemudian hak Tatanya diberikan kepada cucunya atau anak-anaknya Tata tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan barangkali mau yang bertanya melalui Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga bisa melalui telepon di 0231486374 ataupun melalui WhatsApp di 081324951935. Dan sudah ada yang WhatsApp untuk pagi hari ini. Kita akan baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Sihab Bu Rohman dari Sumbar. Saya mau nanya, waktu sebelum orang tua meninggal, ibu saya membeli tanah di belakang rumahnya sepupu saya. Kurang tahu berapa meternya, yang penting tanahnya luas. Nah, setelah orang tua meninggal, tanah itu rencananya saya dengar mau dikasih ke anak angkat. Nah, yang saya akan tanyakan, kalau seperti itu termasuknya tanah waris atau tanah hibah Pak Ustadz, katanya gitu. Cukup 1 dulu atau ya, 1 dulu mungkin? Minimal 2 Pak. Oh boleh. Oke, itu yang pertama. Dan Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini dari Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Pertanyaannya, dampak dari apa hukum waris di Indonesia sulit diterapkan, padahal aturan dari pemerintah telah ada yang berbentuk kompilasi hukum Islam. Apakah pengaruh dari budaya, pengaruh dari adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih kental melekat di umat Islam, dan bagaimana kiat-kiat menghidupkan dan juga menumbuhkan aturan tersebut? Mohon pencerahan dari Pak Kiai. Hatur nuhun. Ya. 2 dulu ya. Ya, baik. Bu Rohman kaitannya dengan salah satu di antaranya ada orang yang membeli sebidang tanah luas, cukup luas. Kemudian juga beliau punya anak angkat. Mungkin beliau tidak punya anak barangkali ya. Nah, ketika dia punya harta-harta yang ditinggalkan hasil dari jual beli ataupun yang lainnya, itu sebagai haknya. Dan walaupun di tengah perjalanan kemudian tidak punya anak dan mengangkat anak,
Ingat, anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Karena sebab di antara saling mewarisi itu ada dua. Ini secara teori dulu. Pertama, karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan itu hanya sebatas suami istri. Ketika suami meninggal, istri dapat, atau sebaliknya. Sebab saling mewarisi yang kedua adalah sebab keturunan ataupun nasabiah. Sebab nasabiah karena jelas keturunannya gitu loh. Di mana secara pengelompokan ada 3 kelompok besar, ada usuliyah, ada furu'iyah, dan ada al-hawashi. Kalau usuliyah itu karena sebab kita ada, sebabnya ada. Ada siapa? Karena ada ayah, ibu, kakek, nenek yang di atas itu ya. Itu usuliyah. Kemudian keturunan yang kedua kan sebab furu'iyah, keturunan gitu loh. Yakni ada anak, cucu, cici sampai ke bawah. Kemudian kalau tidak ada atas, lebih dulu meninggal dunia sumama, karena tidak punya keturunan, tidak ada anak, baru ke samping. Yakni al-hawashi. Siapa itu al-hawashi? Ada saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak dari saudara sekandung, dan seterusnya. Paman bibi di dalamnya itu. Nah, jadi sebab nasabiah itu adalah salah satu di antara sebab saling mewarisi. Pertanyaannya, kalau anak angkat dapat enggak? Kalau melihat dari rumus tadi, maka tidak termasuk ahli waris. Kalaupun tidak sebagai ahli waris, bagaimanapun juga namanya anak angkat, ada hubungan psikologis dengan orang tua angkat. Dulu ketika belum punya anak angkat kan belum rame, tidak ada canda dan tangis. Tapi setelah punya anak angkat, ada candanya ketika bahagia dan ada tangisnya di saat sedih. Maka hubungan psikologis ini hanya diberi melalui hibah ataupun wasiat. Nah, hibah ataupun wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, jadi tidak boleh diberikan semuanya kepada anak angkat gitu loh. Lalu kepada siapa ahli warisnya? Nah, ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Kalau sekiranya meninggal dunia suami, maka yang mendapat selain istri adalah saudara-saudara kandungnya suami. Kalau yang meninggal istri, maka yang dapat atau sebagai ahli warisnya adalah suaminya yang paling utama. Karena suami istri itu paling terdekat. Makan tidur pun bersamaan ya Mbak Rina ya. Nah itu. Nah setelah suami sebagai ahli waris karena istri meninggal dunia dan tidak punya anak, maka hak waris sebagai ahli waris selain suami adalah saudara-saudara kandungnya istri. Karena saudara kandung dengan istri, saudara kandung dengan suami kan keturunan ataupun nasab, darahnya sama. Bahasa Jawa pabriknya pada loh. Nah itu dapat hak. Sedangkan kalau ahli waris, sedangkan anak angkat bukan ahli waris. Baik. Boleh diberi, tapi maksimal 1/3 dari harta peninggalan yang meninggal dunia, di mana yang meninggal dunia adalah sebagai ayah angkat ataupun ibu angkatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Iya. Kemudian Pak Ali Ghazi di Paderek Majalengka kaitannya dengan problem masalah sulit untuk menerapkan di tengah masyarakat tentang mengenai masalah ilmu waris di tengah-tengah masyarakat. Ya gitu. Ini sebagai otokritik dengan kita juga, berarti kita keimanannya kurang dong gitu loh. Karena kita mudah untuk menjalankan perintah Allah, paling utama adalah keimanan. Kalau keimanan sudah terpatri dari lubuk hati kita siapapun, maka sangat mudah untuk menjalankannya. Maka ada istilah pengertian dari iman itu, al-imanu takrirul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa af'alul bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau sudah benar iman kepada ayat Allah, salah satunya masalah waris, sangat mudah. Nah, kalau persoalan di luar iman sebagai internal tadi, eksternalnya bagaimana? Eksternalnya berarti kan melalui dasar-dasar hukum itulah.
yakni tadi dikatakan oleh Pak Ghazi itu sudah lengkap itu loh. Negara pun hadir dalam hal ini, ada kompilasi hukum Islam. Nah, membangun kesadaran itu bagaimana sangat susah. Makanya saya sampaikan masalah cara pembagian waris katanya susah. Justru yang paling susah adalah menyadarinya gitu loh. Adapun masalah waris ada hitung-hitungan, ada angka pecahan, itu menurut saya sih mudah gitu loh. Yang paling susah apa tadi? Menyadarinya. Ayo kita bersama-sama menyadari. Toh harta berapapun banyaknya, kalau kita miliki meninggal dunia, dibawa enggak? Tidak. Nah, itu kita menyadari demikian. Dan yang kedua, namanya harta itu hanya sebuah apa? Hanya titipan, amanah gitu loh. Yang haknya siapa? Hak absolut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini membangun kesadaran ini. Yang ketiga adalah melalui edukasi, melalui dakwah, penyiaran dan seterusnya. Alhamdulillah RRI luar biasa memberi fasilitas untuk saya untuk menyampaikan tentang mengenai ilmu waris yang kata Nabi akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pertama. Wa yurfa'u min ummati, akan diangkat dari umatnya. Maka inilah memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang mengenai waris. Dan masih banyak lagi di antara kiat-kiat untuk memberi kesadaran kepada umat, khususnya umat Islam. Yang paling utama, kita hidup tidak selamanya di dunia loh ya. Yang paling lama di mana? Di akhirat. Makanya doa kita tiap hari kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hanya berapa tahun sih kan gitu loh. Maksimal kalau hitungan Nabi kan maksimal 63 tahun. Kalaupun sudah lebih dari 63 tahun luar biasa itu. Artinya dapat bonus gitu loh. Ada yang sudah usia 80 tahun, 90 itu luar biasa gitu. Tapi yang paling lama di mana? Di akhirat gitu loh. Maka sebelum kita meninggal dunia masih ada kesempatan, tidak ada istilah terlambat untuk menjalankan salah satu syariat Allah, yakni masalah waris. Ternyata masalah waris, masalah harta masalahnya. Kalau harta akibatnya gelap mata, kan gitu. Maka betullah namanya edukasi, betullah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi namanya kebenaran sangat susah. Ulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu mengandung risiko atau pahit. Ternyata dakwah masalah waris itu sangat banyak sekali rintangan dan problemnya itu. Bahkan pernah saya dicap sebagai jangan menjadi pahlawan kesiangan katanya. Padahal saya menyampaikan kepada keluarganya itu bukan permintaan saya, permintaan dari salah satu ahli waris. Kemudian saya sampaikan apa adanya dalam Al-Quran, hadis, dalam kompilasi hukum Islam. Kalau satu ahli warisnya, awas panasuha, jangan menjadi pahlawan kesiangan. Itu masih mending demikian itu. Masih banyak diantaranya ancaman dan seterusnya. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita akan coba mengangkat telepon di 486374. Halo, Assalamualaikum. Halo lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustin. Iya, Ibu Indra di Pelayangan, silakan. Iya, dengan siapa Mbak Rina? Dengan Ustadz Nasuha untuk pagi hari. Enggak, maksudnya pengarah Operator, acara ya. itu teknisi, Teknisi operator. di sini ada Samara dan juga ada Lela, Ibu. Oh iya, Nadia Samara Nadia dan Samara. Lela Tembem. Ibu ke RRI ingin kenal dengan Mbak Rina, nggak ketemu. Iya, kebetulan lagi libur Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Faki yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, Pak Ustadz, Ya. kata Titi Toto tuh orang tuanya bukan Ahmad dan Zainab. Mustafa dengan Aminah. Wih, luar Iya. biasa. Pernah kau dengar Mustafa? Mustafa dengan Aminah. Wow, mereka saling mencinta. Punya anak kandung ya. Nah ini bagaimana Pak Ustadz kalau ada anak kandung
maaf, dari istri yang kedua. Nah, menurut hukum kita kan istri yang tercatat itu di catatan sipil hanya Satu, istri ya? pertama ya. Nah, istri kedua tidak tercatat tapi sah menurut agama nikahnya. Lalu dia bisa membuktikan anak kandung yang sudah tes DNA gitu. Jadi betul menurut Ustadz bahwa perhitungannya sih sebenarnya tidak susah, gampang-gampang saja. Tapi yang sulit itu menyadarkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti hukum yang berlaku. Begitu mungkin yang membuat bahwa ilmu waris itu yang pertama diangkat dari ilmu-ilmu lainnya, karena banyak orang yang tidak menyadarinya ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Rina, Nadia Samara dan Lela Tembem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ya Pak Ustadz ya. Kita akan coba terima telepon lagi ya, boleh ya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Reni di Plumbon, ini Mbak Rina. Iya, mangga Ibu pertanyaannya. Ustaz, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mau tanya, kalau ada sepasang keluarga, terus ada istrinya dulu pernah menikah, ada putranya satu, menikah lagi, karena cerai yang dulunya itu anak tiri kan, berarti bagi si suami itu mendapat warisan tidak, kebetulan suaminya pegawai negeri. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke pernyataan dari Ibu Indra mungkin ya Pak Ustadz. Walaupun istri kedua itu tetap mendapatkan waris ya Pak Ustadz. Jadi gini, jadi salah satu dan problem juga di tengah masyarakat mengenai pernikahan. Maka saya anjurkan dimanapun siapapun bagi warga negara Indonesia, ketika terjadi peristiwa hidup yang luar biasa itu bahkan disaksikan oleh ribuan malaikat, maka jangan tanggung-tanggung. Artinya jangan hanya sebatas nikah di depan kiai lah ibaratnya, nikah kawin kiai bahasanya gitu, atau kawin lari, bahkan ada demikian istilah itu, kawin siri istilahnya juga. Maka ketika terjadi peristiwa hidup pernikahan itu harus tercatat di kantor urusan agama. Entah itu istri pertama atau istri kedua. Dengan catatan kalau nikah dengan istri kedua ini yang sulit juga sih, harus ada persetujuan dari istri yang pertama, kan gitu. Nah, kalau terlanjur mungkin ini pasangan yang kedua ini tidak dikehendaki oleh istri yang pertama mungkin, sehingga poligaminya dengan istri tanpa dicatat di kantor urusan agama. Walaupun cara sah secara agama, ketika salah satu ahli warisnya itu tidak terima dia dapat, kemudian diajukan di pengadilan agama, tetap dia tidak dapat. Oh, lemah secara hukum ya? Lemah secara hukum, masalahnya kan gitu akhirnya. Nah, karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Karena hakim pasti ditanya, pasti menanya gitu loh. Hubungan dengan si A dengan si B itu apa? Kalau sekiranya hubungannya dengan suami istri, mana bukti dasarnya kan gitu. Ternyata bukti dasarnya tidak ada. Tidak ada apa tuh? Ada akte nikah, tidak ada. Maka lemah. Walaupun tes DNA-nya itu benar gitu loh, bahwa anak ini anaknya ayahnya tadi. Tetapi tidak pengaruh kalau secara hukum. Memang de factonya demikian. Secara faktanya benar sebagai anak keturunannya. Tapi secara de jure-nya, secara hukumnya tidak kuat itu loh. Maka peristiwa hidup yang luar biasa itu maka harus tercatat. Siapa yang mendaftarkannya bersangkutan gitu loh. Saya sebagai penyuluh dinas di kantor urusan agama ini memberikan keterangan penjelasan, mudah kok nikah itu sebetulnya ya kan, apalagi kalau nikahnya
di KUA gratis itu. Nah di situ. Jadi gitu ya. Nah tetapi kalau tidak pembagian yang tidak di pengadilan, seumpama secara keluargaan saja, sepanjang keturunan ataupun istri yang pertama itu nerima, itu no problem. Memang secara hukum sih, secara agama dia tetap dapat hak karena akibat dari pernikahan. Tapi kalau secara non litigasi ini secara keluargaan ya. Nah tapi tetap harus dipandu oleh orang yang ngerti, yang kompeten gitu loh, supaya jangan salah arah gitu loh. Nah kalau di pengadilan namanya litigasi. Nah sepanjang litigasi tidak ada bukti, maka lemah di mata hukum, maka tidak dapat hak waris nantinya. Tetapi kalau ada legesnya ataupun legalitasnya melalui akte nikah itu dia dapat. Itu. Kemudian kaitannya dengan Bunda Reni di Pelumbon ini kaitannya dengan nikah yang kedua. Iya, betul. Yang suami istri itu cerai. Kemudian punya anak. Betul. Nah, kemudian nikah lagi dengan seorang suami yang kedua, PNS, kemudian kategorinya anak tiri gitu loh. Ya, lebih halusnya anak sambung lah gitu. Iya, anak sambung ya. Anak tiri ada nyanyian masalahnya. Anak sambung. Bagaimana anak sambung dengan orang tua sambung? Secara waris tidak dapat. Karena tadi di awal tadi bahwa saling mewarisi itu ada dua ya. Pertama karena sebab pernikahan, kedua sebab keturunan. Sebab pernikahan, ulangi lagi, hanya sebatas suami dan istri. Kalau suami meninggal, istri dapat atau sebaliknya. Itu sebab pernikahan. Nah, kalau hadir ada anak dari istri anak dari istri tapi dari suami yang pertama tadi. Nah, kemudian menikah dengan suami yang kedua, kalau seandainya suami yang kedua meninggal dunia, anak dari suami yang pertama itu dari istri yang sekarang ini tidak dapat secara waris. Kalaupun dia dapat melalui hibah ataupun wasiat. Kan ada juga sih, bukan berarti anak tiri itu kejam, orang tua itu kejam kan gitu loh. Kadang-kadang nikah sama orang tuanya sayang sama anaknya juga, mudah-mudahan demikian. Tetapi sayangnya melalui warisan tidak dapat, tapi hanya melalui hibah atau wasiat. Itu pun ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi sepertiga. Baik, kita baca WhatsApp kembali ya, Pak Ustadz ya. Murobi Ruhina Ustadz Nasuha Faki, semoga diberi umur panjang dan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Ada kisah nyata ahli waris yang mendapat haknya, kemudian diberikan haknya ke saudaranya, dan ada buktinya juga berupa foto dan juga tanda tangan. Ketika ahli waris tersebut wafat, anak-anak ahli waris mencari tahu hak orang tuanya dan menanyakan. Pertanyaannya, apakah boleh diambil kembali bagian hak orang tuanya yang sudah diberikan kepada saudaranya si ahli waris ini? Seperti itu Pak Ustadz. Oke, yang jelas ketika ada problem persoalan ini, istilah saya itu tidak ada dusta di antara kita. Karena kan orang kan dari dulu sampai sekarang kadang kan putus informasi kadang-kadang kan gitu. Maka kumpul semua dari ahli waris yang ada, bila ada ahli waris maka ditelusuri gitu loh. Benang merahnya mana awalnya kan gitu loh. Nah, maka timbul persoalan itu karena ketidakjujuran, yang kemudian ada hal-hal yang ditutup-tutupi gitu loh. Akibatnya itu persoalan. Kasus karena sedang ngetren Vina saja karena tadi ketidakkejujuran dan seterusnya kan gitu loh. Nah sama keluarga pun, karena persoalan ini masalah harta, maka kita harus diungkap sejujur-jujurnya. Istilah peribahasa tadi apa? Tidak ada dusta di antara kita. Sehingga kalau sekiranya itu emang miliknya gitulah, maka siapa ahli warisnya nanti kan gitulah. Nah ahli warisnya siapa saja gitulah. Kalau sekiranya ahli warisnya ada meninggal dunia sumpama, maka tadi disampaikan anak sama orang tua tidak ada istilah mantan. Kalau sekiranya itu adalah anak keturunan. Kalau tidak ada lagi siapa? Kita telusuri gitu loh. Oh ternyata ada uwa, ada bibi. Oh itulah
Uwak bibinya meninggal dunia, maka anak keturunannya uwak dan bibinya itu. Insya Allah tidak ada istilah yang susah. Yang sangat susah apa tadi? Menyadarinya. Utama lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, kepada orang yang ngerti bila kita tidak paham. Kan gitu. Jangan gara-gara masalah harta kemudian udahlah nggak usah nanya, itulah. Jangan gara-gara harta udahlah, itulah. Akhirnya gelap mata kan gitu. Tidak ada solusi nantinya kan gitu. Maka ketika ada persoalan tanyakan. Jangan sampai ada sindiran Nabi sejak 14 abad yang lalu, kata Nabi, di akhir zaman nanti umatku akan lari dari ulama, akan lari dari para ahli fikih. Berarti jelas itu orang persoalan tidak tanya gitu loh. Orang yang ngerti kan para ulama. Ingat ulama itu orang yang takut pada Allah loh. Wa may yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang sangat takut kepada Allah adalah ulama. Ulama ini jama dari alim. Banyak ilmunya, maka dikatakan ulama kan gitu. Nah, maka tidak ada masalah kalau kita bertanya kepada ahlinya, kepada orang ngerti, kepada orang yang kompeten dalam hal khusus masalah waris ini, supaya jelas mana haknya, mana hak milik orang lain. Ingat, namanya harta yang paling tajam itu adalah harta waris ternyata. Kalau kita salah-salah memanfaatkan, salah-salah memangkan harta waris, itu na'udzubillah. Maka pernah saya menyampaikan dengan judul tidak waris akan ngiris, gitu loh. Ngerti ngiris ya maksudnya? Kurang paham nih Pak Ustadz. Ya diiris kan dipotong gitu loh. Dipotong. Iya. Potong ini potong baik itu harta-hartanya belum diberikan dari Allah. Karena kan semua kan ada porsinya. Harta rezeki dari Allah semua kan itu loh. Karena ini makan milik orang lain, kemudian akan dipotong harta-harta sebelum diberikannya gitu loh. Bahkan cepat habis gitu loh. Jadi bahasa Jawa ya berarti ya. Tidak waris maka ngiris. Iya. Gitu ya. Karena kolaborasi antara bahasa Inggris sama bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Baik, Pak Gitu. Ustadz, sepertinya waktunya kita juga akan memisahkan kita untuk pertemuan kali ini. Sebelum berakhir, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan closing statement sebagai tema kita, yaitu orang tua kandung dengan anak kandung tidak ada istilah mantan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dina. Kaitannya dengan masalah harta-harta ini harus kita lebih hati-hati lagi. Jangan gara-gara harta menjadi gelap mata. Kemudian khusus masalah anak dengan orang tua kandung tidak ada istilah mantan. Maka kita jangan sampai gagal faham. Maka edukasi sangat penting, maka pendidikan juga sangat penting, dakwah apalagi kan gitu loh. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada umatku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita menjadi memahami apa yang ada pada Al-Quran dan hadis Nabi. Terima kasih atas segala perhatiannya, juga mohon maaf atas segala kurangannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami bergabung melalui WhatsApp. Maaf kalau ternyata tidak semua WhatsApp bisa terbaca, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Dan hingga di sini Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.